Ya, selamat pagi semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat tentunya. Setelah kalian tes apa ini namanya kegiatan lapangan KKN. Jadi agenda kita hari ini itu pasca lapangan. Adapun kita bagi menjadi dua. Pertama itu mengenai bahas laporan. Terus yang kedua itu nanti acaranya relatif lebih santai terkait dengan cerita-cerita kalian. Jadi nanti ada 3 kelompok, K14 dulu, kemudian 30, kemudian 33. Silahkan yang ingin kalau ada yang ingin apa ya, bukan disampaikan, tapi ingin di-sharing terkait dengan sifatnya antar kelompok. Jadi apa yang mungkin bisa kalian sharing untuk berbagi antar kelompok seperti itu. Oke? Itu untuk agenda kedua. Jadi kita 2 agenda saja. Nah, agenda yang pertama ini menjadi penting karena kaitannya terhadap pelaporan kalian nantinya. Pelaporan apa yang kalian laporkan seperti itu. Jadi sebagai informasi bersama, laporan nanti paling lambat di Rabu, oke? Rabu itu sudah di-assign dengan saya, jadi kita bisa via daring, kemudian tanda tangan digitalnya itu sudah saya kirim kemarin, tata laksana untuk permohonan tanda tangan digital seperti itu. Oke. Kita masuk yang agenda pertama sebentar. Saya izin sharing. Sebenarnya materinya sudah saya sharing kemarin. Hanya saja mungkin sebentar share screen. Hanya saja mungkin bentar. Kelihatan nggak ini ya? Kelihatan, Mbak. Oke. Nah, hanya saja ini agar lebih lugas, makanya kita bahas bersama. Jadi ini sudah ada ya filenya ya. Ini filenya ada di WA. Coba kalian ada salah satu yang mention replay seperti itu. Replay yang saya kirim. Sebentar. Oke, ya itu ya sudah ya. Jadi ini laporan dan penilaian. Sebelum ke laporan, jadi nanti kita singgung dulu penilaian. Penilaian nanti ada 2 mekanisme. Itu pertama penilaian lapangan itu mutlak dari Kades semua seperti itu. Jadi kalian sudah bisa melihat nilai-nilai kalian seperti itu. Kemudian yang kedua adalah nilai pelaporan. Pelaporan itu nanti dari saya. Kemudian yang ketiga itu adalah penilaian, sebenarnya kalau sebelumnya ada penilaian presentasi. Jadi seminar lah, ibaratnya seminar KKN. Itu karena musim pandemi saya belum confirm dari LPPM apakah di decline. Jadi hanya 2 penilaian atau nanti ada mekanismenya, saya belum tahu seperti itu. Kalau di 94 kemarin itu tidak ada seminar. Jadi penilaian hanya dari 2, lapangan dan laporan seperti itu. Oke. Jadi mekanisme penilaiannya seperti itu, untuk kalian kantongi secara bersama bagaimana mekanismenya, karena ada satu lagi yang perlu kalian optimalkan agar kalian bisa mendapatkan nilai yang maksimal terkait dengan laporan seperti itu. Oke, jadi ini laporan KKN merupakan, ini nanti kalian baca saja format umum laporan. Jadi laporan itu dibagi menjadi 3 eksemplar. Jadi jangan lagi nanya, Pak ini laporannya kami per mandiri
personal atau kelompok seperti itu. Jadi harapannya jangan nanya seperti itu. Jadi laporan itu by group atau kelompok sebanyak 3 eksemplar. Oke, masing-masing untuk LPPM, DPL, oke. Kemudian nanti kepala desa, dan itu dikumpulkan semua ke LPPM, oke, untuk nanti ditandatangani ketua, karena nanti kan ada formatnya. Ada tanda tangan ketua LPPM, baru setelah itu mungkin rentang seminggu 2 minggu kalian bisa ke LPPM lagi untuk mengirimkan ke pihak desa seperti itu. Oke. Nanti by itu saja, apa namanya, by apa ya? Di WA dulu dikabarin pihak desanya butuh nggak, karena pihak desa itu butuh laporan juga sebenarnya. Oke. Laporan ke tingkat kecamatan, karena itu menjadi kredibel desa. Oh, desa kami ini menjadi apa ya? Dikunjungi KKN, itu sebenarnya desa itu punya apa namanya? Punya kredibilitas sendiri kalau dikunjungi oleh KKN, apalagi KKN yang dari pihak PTN ya, perguruan tinggi negeri seperti itu. Oke, itu sudah deal. Jadi laporan dibuat grup, oke. Jadi satu grup itu satu bundel laporan dijilid menjadi 3 eksemplar, oke. Wah, berarti enak dong Pak? Enggak, nanti kita bahas masuk ke teknis laporannya. Oke, sebentar. Nah, ini contoh format laporan. Nanti kalian kita langsung menuju ke lampiran 10. Lampiran 10 ada di bawah ini nanti. Oke. Ini kelihatan ya? Tes. Cek ombak. Ya, Oke, Pak. sip. Ya, nanti sebelum masuk ke agenda kedua, kita diskusi dulu agenda 1 ini. Laporan nanti ada di lampiran 10 teknisnya. Kemarin siapa itu Adit juga udah minta, kemudian bisa make yang KKN 94. Jadi jangan terlalu jumping ke KKN 92 90 ya, karena mekanismenya berbeda. Kalau 90 ke bawah itu kan sebelum pandemi seperti itu. Nah, paling tidak kalian bisa selain laporan ini kalian bisa nyimak di 90 untuk substansinya. Oke? Nanti kita ke lampiran 10. Bagian depan meliputi halaman sampul seperti itu, nanti kita lihat di itu. Nah, ini isinya. Oke? Jadi ada 5 bab. Oke? Pendahuluan itu menguraikan tentang tujuan dan manfaat KKN. Itu bisa kalian modified dari proposal atau dokumen yang kalian submit di LPPM waktu sebelum berangkat. Oke. Nah, yang diupdate adalah bagaimana, jangan lupa itu nanti langsung merujuk ke, sebentar. Ini menjadi penilaian ya. Sebentar. Jangan sampai kalian sudah maksimal itu kayak Bintaran maksimal nilai 100 semua ya kan. Tapi ternyata ternyata jatuhnya di laporan, kan sayang sekali gitu kan. Oke. Nah, ini langsung merujuk to the point desanya. Oke. Nah, jadi nanti saya bisa menyimak ini. Oh, ini ternyata copycat dari proposal seperti itu. Oke, karena apa? Karena di bab pendahuluan ini tidak ada unsur desanya seperti itu. Oke. Nah, ini jadi tujuan ini ternyata naratif sekali. Potensi desa ini, wah ini berarti ini bisa jadi apa ya namanya, menjatuhkan nilai kalian seperti itu. Mungkin dikonfirm dulu rata-rata berapa SKS ini ya kalian di Prodi? Kalau yang dari Tekper monitor? Kalau dari Tekper 4 SKS, Pak. Wih, 4 ya? Iya, Pak, 4 SKS, Pak, dari Tekper, Pak. Besar ya, Pak. Kalau skripsi berapa SKS, cuy? 4 juga. 6, Pak. Hah? 4 apa 6 di situ, Pak? 6 skripsi, Pak. Oke. Ya, prodi lain ada agronomi kalau nggak salah ya. Agronomi berapa SKS?
4 juga, Pak. 4 juga. Widih. Kemudian AET? Izin menjawab, Pak. Kalau untuk FP kurang lebih sama, Pak. 4 SKS? Ya, kalau di Fakultas Pertanian kurang lebih sama, Pak. Oke, nah sekarang yang FKIP nih. Siapa nih yang FKIP ya? FKIP ini apa saja nih ya? Awalia, Pak. Awal. Juga, Pak. 4 Apa? SKS juga. Kamu prodi apa awal? Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pak. Oke, 4 SKS. Kemudian siapa lagi nih ya? Ada yang dari matematika ya? Matematika? Ada Pak Atta. Apa? Ada Pak Atta sama Farasya. Ya, berapa itu? Sama Pak, 4 SKS. Nah, ini sebenarnya jangan dijadikan beban ya. Itu tadinya saya mau menyampaikan itu. Kalau itu 1 atau 2 SKS seperti itu. Tapi berhubung ini 4 SKS ya, jangan sampai kegiatan yang sebenarnya kan asik ini. Kalian terjun langsung ke desa seperti itu. Tapi di apa namanya di bagian akhir ini ternyata 4 SKS. Semoga ini gimana ya? Mau dibilang jangan dibebani, jangan menjadi beban, tapi ya 4 SKS. 4 SKS itu ambrol nilai B kalian rata-rata 3,4, 3,5, tapi kalau ternyata dapat B, kalau C nggak mungkin. C itu rasanya enggak, karena kalian nggak ada yang meninggalkan camp seperti itu, terus tidak ada yang ibaratnya membuat kerusuhan, itu tidak tidak mungkin bagi saya seperti itu. Kecuali kalian punya itu. Ada memang yang camp kalau tahun-tahun sebelumnya kan karena spare time-nya lama, itu 40 hari seperti itu. Jadi kasus-kasus sebelumnya itu ya ada menjumpai di titik-titik jenuh itu di minggu kedua seperti itu. Nah, itu akhirnya dia pulang, kemudian apalagi ya, berbuat dengan KT itu berbuat kerusuhan, ada yang kehilangan seperti itu sehingga bukan kerusuhan tapi bukan bertengkar ya, tapi ada kayak cekcok seperti itu. Nah, kami dapat laporan-laporan seperti itu. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu, nah itu biasanya yang nilai-nilai C. Nah, akan tetapi kalian 3 kelompok ini rasanya minimal B seperti itu. Akan tetapi kalau 4 SKS, kalau kedokteran itu cuma 2. Oke. Kemudian FISIP itu 1 apa ya? Nah, itu. Oke. Nah, kalian kalau 4 SKS ini rata-rata semisal kalian nilainya 3,4, 3,5, dapat B itu kan anjlok jadinya, jadi berkurang berapa? 3, 4 kali 6, 12. Berarti sekitar anjlok di 0,22. Jadi kalau kalian 3,4 dapat nilai B itu jadi 3,2 sekian IPK kalian seperti itu. Oke. Nah, itu yang saya pesankan ya, terutama untuk pertanian dan ini rata-rata 4 SKS. Seperti itu, oke? Jadi ini kita balik lagi ke bab 1 pendahuluan. Ini langsung merujuk satu desa. Oke? Sehingga kita sama-sama dimudahkan. Kalian membuat reportnya by group itu mudah bagi kalian karena kalian bisa berbagi tugas. Kemudian berikutnya mudah juga bagi DPL sebenarnya. Sehingga DPL bisa mencerna laporan kalian secara lebih substansi. Kalau misalnya satu orang satu laporan itu kan DPL banyak. Jadi berapa ini? 9, 14, sekitar 27 kan akhirnya DPL meriksanya asal lewat saja seperti itu. Oke? Itu ya. Jadi langsung ada ini TOT-nya lah. Jadi bab 1 ini bisa kalian modify dari proposal kalian, silakan. Akan tetapi itu jadi jangan copycat, tapi ini langsung merujuk desa. Potensi desa ini nah nggak ada sentuh damar wulan, itu kan jadi trouble. Sebentar. Saya ke distract sama ini rumah nih.
Tes ya. Sorry ya, ke distract sama itu suara rumah. Jelas ya suara saya? Jelas, Pak. Oke, nanti silakan diinterupsi aja kalau misalnya terganggu suara saya. Oke. Agar saya juga notice. Seperti itu bab 1, oke. Jadi sudah ada bahannya, tinggal dimodified dari ke bab desa. Pak, ini gimana? Jadi pendahuluan 1 bab 1.1 tujuan. Ini kerangka. Bab 1.2 manfaat. Kemudian bab ini analisis situasi. Oke. 1 titik sekian potensi desa seperti itu. Oke? Nah, kita masuk ke bab 2. Bab 2 ini keadaan umum lokasi KKN. Sama, ini lokasi KKN otomatis desanya. Oke? Lokasi batas wilayahnya seperti itu, bagian utara. Tahunya dari mana ini, Pak? Sebentar, saya note. Oke, nah mana ini? Pak, ini tahunya dari mana ini, Pak? Ya kan kalian sudah ke lapangan, Bos. Oke, batas wilayah tahunya dari mana? Kami kemarin nggak sempat, bisa dari Google seperti itu. Batas utara wilayah selatan Desa Damarwulan berbatasan dengan apa itu? Ayo kok air sale. Seperti itu, titik-titik batas selatan dengan Bintaran, timur dengan mana, seperti itu. Oke, kalau ada ada petanya silakan ditampilkan atau print screen dari Google Maps seperti itu. Oke, yang penting informatif. Berikutnya adalah topografi dan geografi. Topografi itu kaitannya dengan apakah medannya ekstrim naik turun, oke, atau flat seperti itu. Kemudian kondisi geografinya sama, dipisah oleh sungai. Desa saya ini mungkin kalian bisa, oh ya sorry, ini alangkah agar itu kita berbagi notulensi. Jadi kalian daripada bengong dan tidak ngantuk, agar lebih nyangkut, ini bisa sambil dicatat. Jadi nanti berbagi ini, dicatatnya jangan pakai kertas ya. Kita udah era IoT, jadi kalau bisa digital semua agar ada jejak digital. Jadi nanti terakhir saya sharing notulensi bersamanya. Jadi bab 2 misalnya ini. Bab 2 lokasi dan apa ini namanya? Lokasi dan batas wilayah. Wilayah batas dicari di Google Maps. Batas antar desa utara, barat, selatan, kemudian timur, gitu, oke? Biar nggak ngantuk. Jadi pagi-pagi itu pola pikirnya bekerja, mendengar, masuk ke otak, masuk ke tulisan seperti itu. Nanti saya sharing, oke? Itu bisa dimulai dari sekarang sambil di chat. Nanti ini karena di record, rekaman chatnya ada muncul, jadi sehingga nilai personal ternyata Adit semua. Adit tuh dapat hikmahnya. Dia menulis, dia dapat berbagi ke rekan-rekannya secara sosial seperti itu. Dia mungkin dapat nilai tersendiri juga. Saya next ya, oke? Nah, kemudian topografi. Nah, sudah maaf. Keadaan iklim. Iklim ini tidak harus merujuk ambil sana. Keadaan iklim ini bukan secara itu, tapi pada saat pelaksanaan. Hujan, kering, panas, apa bersalju seperti itu, oke? Atau pernah KKN 79 itu kebakaran seperti itu. Oke, asap seperti itu. Nah, perhubungan dan komunikasi ini jadi bab ya. Jadi subbab seperti itu. Pemerintahan desa dan sebagainya. Oke? Kita lanjut, ini rasanya kalian bisa simpulkan. Oke? Pak, kalau kami bingung Pak, ininya ada struktur desa masukkan seperti itu. Oke, kadesnya siapa seperti itu. Pak, kami harus buat lagi, nggak perlu. Kalau ada foto-foto seperti itu. Wah Pak, kami nggak sempat ya Pak kontak orang desa seperti itu. Struktural desa itu harusnya difoto. Kalau Damarwulan atau siapa kemarin kan ada moto itu. Nah itu diposting dimasukkan seperti itu.
Iya ya, siapa ya? Bintaran apa itu yang ada foto struktural. Nah, itu Boleh. dimasukkan dalam laporan. Itu oke. Nah, mata pencarian dan pendapatan. Pendapatan ini tidak harus rinci seperti itu. Paling tidak kalian mencerminkan mata pencarian. Paling tidak ada guru. Oke, jangan petani semua. Rata-rata petani, bukan seperti itu. Di describe petani berapa persen, guru, apakah ada kesehatan. Biasanya tim medis, orang kesehatan ini biasanya 1% seperti itu. Oke, guru paling tidak lebih dari 10%. Karena kemarin kan kita diskusi di lokasi SD ada berapa. Nah, itu sebenarnya saya menot juga nanti untuk penyesuaian dengan laporan kalian. Kalau tidak ada guru nggak mungkin seperti itu. Oke? Agama dan tradisi seperti itu, kemudian pendidikan, kesehatan. Saya next. Ini tidak harus setiap subbab, tapi bisa kalian gabung. Oke? Atau bisa kalian buat tabel dan sebagainya. Tergantung kreativitas kalian. Rasanya oke? Bab 3, nah ini. Bab 3 ini menjadi dua subbab, umum dan profesi. Profesi itu mandiri. Oke. Oke, ini saya note. Ini mandiri, personal. Oke, mandiri atau personal. Nah, bukan per tema. Oke. Nah, Pak, ini gimana Pak nanti? Nanti ada lampirannya, kita lihat. Oke? Atau ada contohnya. Boleh tabel dan sebagainya, tapi ada bukti pelaksanaannya. Oke? Rasanya nggak masalah, nanti kita masuk ke sesi diskusi kalau ada pertanyaan. Bab 4, pembahasan, menguraikan hasil. Nah, pembahasan ini sebenarnya sudah sudah kalian jawab pada saat saya supervisi kemarin. Kan ada itu, seperti itu, yang saya tanyakan, kemudian di WAG, kemudian kita diskusi berkelompok gitu ya. Oke, jadi ini permasalahannya apa, seperti itu. Itu, oke. Sebenarnya sudah ada kalian bab 4 ini. Bab 3 pun juga. Jadi jangan dijadikan dijadikan beban cuman 4 SKS, wih. Jadi dibuat serius lah seperti itu. Sebenarnya sudah ada. Kemudian bab 5, kesimpulan dan saran, nggak usah dibahas lebih lanjut. Itu bab 5 nih pelengkap saja seperti itu. Oke. Nah, kemudian daftar pustaka ini bisa ditampilkan kalau kalian dalam menghimpun, saya clear. Kalau kalian dalam menghimpun ini munculkan daftar pustaka. Lampiran diantaranya materi atau makalah penyuluhan, surat keterangan, foto-foto kegiatan seperti itu. Oke, seperti itu. Nah, untuk melangkah agar ada tindakan aksi bagi kalian karena Rabu seperti itu kalian bisa bagi-bagi secara kelompok mungkin setelah pertemuan ini boleh menggunakan room room diskusi ini, boleh nanti saya buat room seperti itu ya. Oke. Merencanakan, aku yang buat pendahuluan, oke? Apalagi bintaran ini 12, tinggal kalian harusnya itu nanti ada hari Senin penggabungan materi seperti itu. Nanti kalau butuh room Zoom itu bisa bisa ini kontak saya, nanti saya buatkan seperti itu. Oke? Jadi bab 1 pendahuluan tujuan dan manfaat. Oke, ini nanti misalnya kalau bintaran nanti misalnya Kelvin. Oke, analisis masalah dan potensi desa. Ini nanti misalnya Edo dan Adveka seperti itu. Oke. Nah, terus bab 4 bab 2 ini lokasi batas wilayah. Kalian buat ini terus tulis PIC-nya. Oke. Nah, nanti hari Senin tinggal penggabungan. Selasa finishing, selesai sudah bos. Gitu. Oke. Itu saya rasa. Sebelum kita merujuk ke contoh laporan, mungkin ada pertanyaan? Izin bertanya.
Izin bertanya, Pak. Ya, mangga. Edo kelompok 30, Pak. Apa? Edo kelompok 30 yang izin bertanya. Ya, mangga, mangga. Jadi dari bab 2 itu, Pak, untuk permasalahan dari lokasi, batas wilayah, topografi, dan geografi, Pak. Ya. Itu diminta dalam bentuk data yang seperti yang ada di kantor desa atau secara langsung kami menjelaskan narasi sesuai dengan yang kami dapat, Pak? Ya, sip. Ini keadaan umum, Do. Jadi santai saja. Apa namanya? Tapi harus ada. Jadi Maksudnya bisa kayak- di-googling. Bisa kayak batas di-googling. wilayah, Kalau Pak? di-googling nggak ada, itu bisa dari informasi desa seperti itu. Oke? Nah, batas wilayah seperti itu. Oke? Gitu, Do. Berarti untuk data-data bab 2 ini masih bisa kami langsung secara lisan kami jelaskan gitu, Pak? Nah, oke, sip. Seperti itu. Gitu ya. Nah, sebelum ke arah pengerjaan, kalian jangan itu nanti ada istilahnya menambat. Oke, nah sebelum ke arah pengerjaan itu, kalian bagi-bagi kelompok, bukan bagi-bagi kelompok, bagi-bagi tugas. Satu-satu ini siapa, 1-2 siapa, kemudian seterusnya, nanti bab 2 siapa, seperti itu. Oke? Nah, nanti tinggal penggabungan. Minimal 2 tiap subbab itu dua paragraf seperti itu. Oke? Jadi tinggal sudah ada datanya, tinggal kalian narasikan lah ibaratnya. Pak, izin. Sama nanya lagi, Pak. Oh, iya, Ya. maaf. Edo nanya lagi, Pak. Dikit Ya. lagi. Enggak. Untuk bab 3, Pak, program kerja yang berdasarkan pekerjaan umum sama profesi. Itu profesi kan kami kan ada, misalnya dari IT ada 4 orang itu bergabung dalam satu tema, satu proker lah intinya. Itu kami tuh bakal ngasih penjelasan kami di sini itu dalam satu perwakilan baik atau per individunya nih, kayak ada 4 nih, 1 2 3 4, ini 1 2 3 4 nih ngasih penjelasan sendiri-sendiri atau gimana, Pak? Oke. Masih kurang itu, Pak. Oke. Jadi dong 32 ini 32 ini nanti 321 itu per tema. 322 itu temanya siapa? Oke. Nah, tapi di dalamnya sebentar, saya buka note saja ya biar lebih mudah ya. Nah, ini. Misalnya ini, Do ya. Kelihatan ya ini note saya ya. Kelihatan, Pak. Oke. 311 ini kan proker kelompok ya. Proker kelompok seperti itu. Oke. Nah, 32 ini kan proker profesi. 321 ini profesi apa nih, Do? Temanya. Tadi kalian apa? AET ya? AET, Pak. Ini apa? Agronomi. APT, Pak. APT. Hah? APT. APT ini apa nih? APT itu hama proteksi tanaman, Pak. Oke, ya betul. Nah. Ini 32. Siapa ini? Misalnya si Dinda mungkin ya. Oke. Siapa aja itu AET? Edo, Selfie, dari Mega, Pak. Aduh. Siapa ini? Edo. Ya, Pak. Edo. Selfie. Mega. Mega, ya. Ya, dari, Pak, satu lagi.
Dari. Oke. Gini dong. Nah, ini boleh gambar-gambar seperti itu. Oke. Jadi, tapi ini bukan nama do ya. Tapi misalnya kan kalian ada judul itu, judulnya. Misalnya kamu tentang apa do? Ini kemarin tuh kami untuk dari IT itu profesinya kami gabung jadi pembuatan M4, Pak. Pembuatan M4, pembuatan EM4 seperti itu kan? Iya kan? Iya. Nah, tapi ada spesifiknya. Jadi ini pembuatan M4 ini bukan di AET. Nah, di sini. Ini Nah, misalnya buka kurung dan mungkin dari AET gitu. Mana ini? AET seperti itu kan. Nah, ini fokusmu, fokus per orang kemana seperti itu? Apa ini fokusnya? Jadi kamu terutama kemana fokusnya? kalau begini bisa enggak, Pak? Sama M4 nggak masalah. Kalau begini bisa enggak, Pak? Sama-sama M4. Oh, ada fokus lagi detail, Pak. Ya, betul. Seperti itu. Kayak Hama kemarin kan kalau nggak salah ada 3 itu ya. Apa yang wereng ya apa? Orang, Pak. Pengendalian orang. Ya, wereng ya. Terus ini 3 2 3 2. Ini apalagi kemarin? Pestisida, Pak. Ya, pestisida. Pestisida yang tepat, Pak, sama penggunaan refugia yang terakhir, Pak. Nah, itu. Apa ini refugia? Iya, Pak, refugia. Gini ya tulisannya? Iya, betul, Pak. Oke, gitu. Apa namanya, Do? Jadi M4 ini nanti misalnya hama apa ini? Hama dan proteksi tanaman. Nah, oke. Ini pembuatan M4. Kalian apanya ini? Misalnya pembuatan M4 misalnya bisa jadi bahannya, Do. Bahan. Kemudian prosesnya. Seperti itu. Oke. Terus apalagi nih mixing itunya? Kan Ini pembuatan Pak, apa? Penjelasannya kepada warga. Ya, betul. Oke. Sosialisasi atau pembahasan Sosialisasi, ya. Ya, sosialisasinya. Gitu, Ya. oke? Dan berarti yang dari ini bisa itu, Pak, praktek lapangannya, ya, Pak. Nah, boleh. Itu kalian yang nentukan. Kalian berempat. Baik, Pak. Itu juga agronomi. Oke? Nah, yang ini nih yang susah nih si awal itu ya, sendiri ya dia. Iya, Pak, awal ya. Nah, kalau awal itu sendiri nggak usah pakai subbab lagi. 3, 2, 4 berarti kan? Semoga nggak ini ya, nggak apa namanya, nggak bingung ya. Ini coba struktur. Awal ini tentang apa? Rumah pintar sama Ya, rumah pintar sama kegiatan belajar mengaji, Pak. rumah pintar dan, kamu sendiri tapi 2 ini. Sebenarnya ini 2 ini, rumah pintar dan kegiatan Belajar mengaji itu digabung, Pak, di satu waktu, Oke, tapi ada. Ya, sip. Nggak masalah. Nah, ini nggak perlu pakai subbab kamu awal. Iya, Pak. Oke, gitu ya. Baik, Pak. Nah, ini silahkan di itu yang lain. Ini subbab apa ini ya? 3, 2, 1 ini silahkan kalian apa namanya menentukan PIC-nya masing-masing. Oh, aku membahas wereng. Oke, aku meskipun kan pelaksanaannya kan bersama kemarin. Seperti itu. Oke? Ya, Pak. Ya, sip. Ada lagi? Cukup, Pak, dari kelompok 30. Oke, silakan kalau ada lagi. Pak, izin bertanya. Ya, siapa nih? Inas Anissa dari kelompok 14. Oh ya, oke. Gimana, Inas? Margin laporan itu berapa ya, Pak? Soalnya Ada, sip. Nah, nanti kita ke situ, oke? Ke teknisnya. Oke? Ya, nanti supaya nggak berulang. Apa namanya, template ya, maksudnya format ya. Iya, Pak. Ya, format penilaian, sip. Oke, nanti ya, siapa namanya itu? Ada lagi?
Izin bertanya Pak, dan dia Pak dari kelompok 14. Ya, Nah ini kan tadi untuk yang bab kedua itu Pak, yang masalah apa keadaan umum itu yang bagian pemerintah desa, berarti kalau boleh melampirkan foto, misalnya bab 2 titik berapa gitu Pak, pemerintahan desa, terus lampiran foto, sudah gitu Pak, boleh? oke, sip. Ya, Dandi. Jadi ini subbabnya tidak apa ya? Kalian tidak statis ya, tidak fleksibel lah. Tidak harus lokasi dan batas wilayah, tetapi mencerminkan ini. Ini tuh apa namanya? Outline, kerangka. Jadi yang kalian ternyata nggak bisa himpun itu bukan tidak perlu dibahas. Jangan dijadikan subbab. Oke? Misalnya datanya susah nih, susah nih, seperti itu. Oh aku ada datanya, nah itu kasih subbab. Tapi, kita kemarin nggak tahu ya. Misalnya ini pola kehidupan masyarakat ini gimana ini? Nah nggak usah kasih subbab, tapi harus dijelaskan di awal, gitu. Jadi ini siapa namanya Dandi ya? Bab 2 ya Dandi ya? Iya Pak. 2 kondisi apa lagi tadi tuh? Kondisi umum. Oke. Kondisi umum lokasi KKN, atau jangan lokasi KKN lagi, langsung kondisi umum desa apa ini, Saleh Mulia ya? Iya Pak. Nah, ini kalian jelaskan dulu, ada introduction paragraf seperti itu. Oke, nah ini terus baru masuk 21. Yang kiranya kalian punya datanya dan bisa dihimpun itu di itu. Tapi kalau nggak usah seperti itu. Oke, cukup disinggung saja atau dijelaskan pola kehidupan masyarakat tidak apa ya, mungkin tidak punya pola seperti itu. Pola kehidupan masyarakat mohon maaf tidak sempat kami himpun seperti itu, atau tidak dalam pendataan tidak mencakup agama dan tradisi, itu silakan. Dalam pengamatan atau dalam pelaksanaan KKN, pelaksanaan lapangan KKN terkait dengan kesehatan itu tidak terdata dengan baik seperti itu. Gitu Dandi. Siapa tadi? Ya Dandi ya. Enggak Pak, maksudnya gini. Yang tadi kan Bapak itu kalau masalah yang pemerintah desa ini Pak, yang struktur pemerintahannya itu ya. kan kata Bapak boleh melampirkan fotonya saja. Nah, kami ada fotonya kayak foto struktur desanya itu. Ya, sip. Ya, itu aja cukup. Oke? Oh, ya, Pak. Ya, seperti itu. Jadi tidak perlu membuat struktur lagi. Wah, lama kalian nanti. Oke? Maksudnya, Pak. Ya, sip. Ya, gitu ya. Iya, Pak. Oke, ada lagi ini siapa ini? Oh, berarti mana yang dapat saja ya, Pak, untuk informasi desa. Betul. Oke? Tapi jangan juga lokasi wilayah. Saya kan kemarin supervisi kan kita diskusi, itu kan sebenarnya saya juga apa ya, punya kisi-kisi lah, ambil kisi-kisi. Nanti bab 2 menjawab pertanyaan si Edo ini, mana yang dapat saja, nanti kalian nggak dapat semuanya ini, seperti itu. Oke? Dapat Pak, dapat. Ah iya, oke. Jadi jangan pula nanti saya bingung juga jawab, berarti yang dapat aja, nanti kalian ngakunya semuanya nggak dapat. Nah, tapi kemarin saya ke lapangan kan, saya ketemu Kades itu, kemudian ngobrol sama kalian, itu sebenarnya saya juga menghimpun, oh harusnya nanti ada berapa sekolah di sini ya, seperti itu kalau nggak salah, saya hampir nanya. Oh SMA ada nggak di sini ya? SMA nggak ada, seperti itu. Berarti kan itu masuk ke subbab mana ini? Pendidikan, seperti itu. Tingkat SD ada kemarin desa apa itu ya, Bintaran kalau nggak salah, yang katanya pendidikannya ya Pak, Bintaran Pak. Akreditasi A ya, kalian bilang ya? Ya Pak. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian jumlah muridnya itu estimasi saja. Itu yang saya maksud. Jadi kalian nggak bisa itu, tapi pakai perkiraan, pakai plus minus seperti itu, atau pakai kisaran jumlah muridnya berapa ya? Nah, itu oh iya ini nih, apa namanya? Sekitar ini nih, kalau kelas 1 sekitar 10, berarti kan estimasi 6, berarti paling enggak kan
tulis saja 50 sampai 75 seperti itu. Oke, tidak harus konkret. Yang penting ada namanya juga umum kan, yang penting ada gambaran. Oke, next kalau ada pertanyaan lagi. Oke. Kalau tidak ada, kita lanjut ke format. Rasanya ini kalian sudah semua, tinggal intinya tuh gimana ya? Apa yang kalian lihat, apa yang kalian tangkap, apa yang kalian dengar selama pelaksanaan KKN, apa yang kalian lakukan, itu dituangkan ke tulisan. Oke? Karena kalau cuman di sini, itu hanya mentok di kalian saja, seperti itu. Oke? Makanya dulu kita nggak bisa mendeskripsi kerajaan Sriwijaya kalau para leluhur itu tidak menuliskan. Oke, dia menuliskannya bukan dari laporan, ada yang dari prasasti seperti itu. Oh, raja apa namanya? Ini seperti ini. Kita bisa tahu, kita bisa belajar apa itu namanya? Yang 9 guru itu namanya kok Ki Hajar Dewantara lagi. Sunan Kalijaga ini, Sunan ini, karena dia dulu menuliskan seperti itu. Oke, nah sehingga apa yang kalian lihat, kalian dengar, kalian pikirkan itu dituangkan dalam laporan, berbagi. Agar apa? Agar kalau saya sudah tahu, agar apa? Agar teman-teman LPPM, kemudian teman-teman Unsri, kemudian yang lainnya itu bisa terinformasikan. Intinya seperti itu. Oke, jadi tidak sulit, tidak sulit ya, tapi memang ini rumit. Rumitnya menjawab kerumitan tersebut kalian harus berbagi tugas seperti itu. Oke, saya next ke format ya. Ini pertanyaan siapa tadi? Inas tadi. Ini format sebentar. Oke, format bahasa itu AG aku akan itu enggak. Oke, pakai bahasa Indonesia yang baku. Jadi jangan menggunakan diksi persona. Jadi persona saya telah melakukan ini, bukan. Oke, tapi kegiatan telah dilakukan seperti itu. Oke, jadi jangan membahasakan diri kalian, tapi membahasakan kegiatannya. Nomor 1 ini ya, selain bahasa baku, jangan disingkat dan sebagainya. Dalam menulis laporan itu, ini sembari belajar kalian, ini rasanya di mana saja. Oke. Jadi laporan tertulis itu, laporan tertuang itu bukan membahasakan aku, kamu, dia, seperti itu. Tapi membahasakan kegiatan. Kegiatan ini telah terlaksana, pelaksanaan kegiatan ini dari hari ini, begitu. Bukan saya melakukan kegiatan ini pada hari ini dan sampai ini, seperti itu. Oke? Itu apa ya? Soft skill lah nanti. Seperti itu. Berikutnya nomor 2, bahan ukuran dan penjilitan. Ini dibaca HVS 70 gram, seperti itu. Oke? Tidak boleh bolak-balik, seperti itu. Print langsung, sampul kita nanti ke lampiran 10. Halaman pengesahan hati-hati. Oke? Karena KKN 94 kemarin kelompoknya Pak Darmawi itu masih ada kepala LPPM-nya, masih kepala LPPM lama yang sekarang jadi WR4. Seperti itu. Prof siapa itu namanya? Aduh saya lupa. WR4. Padahal dari FT juga itu. Nah itu. Sekarang udah Pak Samsur Yadi. Oke. Penggunaan gelar dan sebagainya diperhatikan. Itu tahunya dari mana Pak? Apakah saya ke LPPM? Waduh bos. Sekarang bisa di googling bos, gitu ya. Oke, NIP-nya Pak dari mana Pak? Waduh, tanya EDPL enggak bos? Itu di googling saja kalian NIP Samsuryadi Fasilkom atau NIP Samsuryadi LPPM Unsri, udah keluar bos, gitu ya. Pengetikan ini tadi awal font size-nya 12, kemudian space-nya itu 1,5 jaraknya, oke? Wah Pak jadi lebar sekali ya, karena ini kan ada kita bagi juga buat desa.
Jadi desa itu kalau menggunakan satu spasi itu apa ya? Kita yang berada terbiasa dengan dari kalangan akademisi sudah biasa membaca texting seperti itu. Tapi kita harus memaklumi juga bagi teman-teman yang dari desa seperti itu. Oke? Sehingga itu 1,5. Kecuali kutipan langsung, judul, tabel, judul gambar, daftar pustaka, catatan kaki seperti itu. Penulisan judul bab ini judul bab ditulis dengan huruf kapital. Oke? Kapital itu apa namanya? Kalau kalian mungkin nggak tahu kapital itu caps lock seperti itu. Oke? Huruf besar semua. Pemberian nomor halaman, oke? Posisinya, oke? Nomor halaman ditempatkan sudut kanan bawah atas, oke? Jarak 2 cm, itu nanti silakan dibaca saja. Tabel gambar, next, gaya penulisan, kebebasan menganut gaya dan cara penulisan yang tetap diberikan. Halaman kosong yang berlogo Unsri digunakan sebagai pembatas. Ini nih, oke, pembatas antar bab. Oke, itu nggak pakai itu. Oke, jadi biasanya ada. Karena itu apa namanya menjadi waste saja itu, menjadi apa ya? Menjadi sia-sia, menjadi sampah seperti itu. Oke, jadi langsung akhir bab 3 halaman 51, kemudian menuju bab 41 langsung bab 4 itu langsung 52 seperti itu. Pembuatan banner ini nggak perlu. Selanjutnya ini penilaian. Oke, ini bisa kalian baca sistem penilaiannya. Nah, ini ke formatnya. Karena penilaian nggak usah kita bahas karena itu bukan menjadi kewajiban kalian, tapi itu menjadi hak kalian seperti itu. Oke? KKN bentar. Ini mana tadi ya? Lampiran 10. Oke. Nah, ini nanti diganti KKN tematik. Laporan pelaksanaan mahasiswa Unsri angkatan ke-95 tahun sekian. Tahun 2021 ya kalian, karena bukan 2022. 2022 kan dimulai start itu minggu depan. Senin nanti seperti itu. Oke, ini tema kegiatan desa SIP Pusat Kuliah Kerja Nyata selesai bulan 12 tahun 2021 seperti itu. Next. Ini susunan organisasi kelompok sudah ada dari awal malah kita kan. Oke. Anggota bisa tulis anggota buka kurung job desk-nya apa seperti itu. Nah, ini yang halaman pengesahan. Oke, kita mungkin endingnya sampai di sini nih. Halaman pengesahan, laporan kegiatan. Aditya Alpanori, siapa nih? Ardan siapa? Sip, NIM. Oke. Di sini ketua kelompok, di sini DPL. Oke. Siap mengetahui DPL. Di sini disahkan kanan koordinator pusat KKN Pak Indro. Kalau bingung ditanya. Kanan itu ketua LPPM. Nah, ini yang kemarin salah itu. Ini kalian nggak perlu minta tanda tangan, cukup sampai di saya. Nanti ini setelah diserahkan ke Kapus KKN dan LPPM itu nanti ditanda tanganin. Rasanya demikian? Oke? Seperti itu? Nah, silakan kalau ada yang nanya. Izin nanya, Pak. Ya, siapa ini? Dandi, Pak, dari kelompok 12. Oke, Dandi, gimana Dandi? Mungkin untuk mengulang pertanyaan Inas tadi, Pak, dari tempat saya itu yang masalah margin tadi, Pak. Margin kertasnya, Pak. Ada Oke, nggak? Oke. Ya, Pak. Oke, Dandi, jadi ada yang terlewat marginnya ini, Bos. Nomor 4. Apa Dandi? Coba dibaca Dandi nomor 4. Ini saya ini. Nah. Iya, Pak. Apa itu? Jarak 4 cm dari tepi atas. Oke. Berarti 4 semua, Pak, atau gimana? Atau 4 ya, Bos. Top bottom itu kanan kiri 4. Jadi memang nanti jadi banyak. Oke. 3 rangkap itu yang di print 1 saja. Keduanya fotokopi nggak apa-apa. Oh, siap, Pak. Oh, berarti sisanya itu fotokopi, dah apa ya, Pak?
Oke Pak, siap. Kalian nanti memang laporan kalian jadi tebal. Karena apa? Karena font size-nya 12. Terus spasinya juga sudah 1,5 panjang-panjang. Jaraknya itu juga 4 seperti itu. Jadi nanti ada penciutan di kertas itu jadi makin banyak seperti itu. Oke? Oke Pak, terima kasih Pak. Yuk. Rasanya ini sudah saya sharing juga, tapi nanti bisa dibaca di scroll up saja. Iya Pak, sudah ada. Pak. Oke, sip. Ada lagi, silakan. Izin bertanya Pak. Ya, siapa ini? Zerika Pak dari kelompok 14. Ya, oke, gimana Zerika? Ini Pak, kan Bapak pernah ngirim contoh laporan tahun KKN 94 kemarin kan Pak di grup. Ya. Nah, di contoh itu untuk program kerja umum atau kelompoknya itu ada membantu program vaksinasi masyarakat, gotong royong, terus senam sehat bersama warga. Itu memang bisa masuk di program kerja umum ya Pak? Ya, bisa. Seperti itu. Oke. Jadi tapi kalau program kerja umum ini jangan terlalu panjang lah, tapi lebih kepada evidence-nya bukti foto-foto seperti itu. Oke? Senam, terus kemudian vaksinasi massal seperti itu. Oke? Kemudian apa itu kerja bakti seperti itu. Terus, jadi misalnya kalau misalnya ada kegiatan membantu, kemarin kan kami ada membantu Musrembang Des, itu bisa masuk program kerja umum berarti kan Pak? Ya, betul. Ya, Pak. Kalau kemarin pas saya seingat saya itu kelompok Damarulan itu ada bukan bantu ya, ada apa namanya bukan bersih, bangun jalan apa itu ya, kerja bakti apa itu seperti itu. Nah itu bisa seperti itu. Oke. Kemudian tapi ya difilter yang sifatnya apa ya? Yang sifatnya jangan pula ada misalnya ini apa namanya bantu-bantu beres-beres hajatan apa acara acara ini kalian bantu-bantu angkat-angkat piring seperti itu, jangan itu. Oke, difilter seperti itu. Yang kiranya memiliki bobot bagi kalian sebagai akademisi atau mahasiswa gitu. Menjadi membuka acara ini, wah itu luar biasa seperti itu. Terus membantu mengisi kegiatan sebagai MC, salah satu peserta KKN kelompok sekian membantu peserta MC seperti itu. Oke? Fotonya juga jangan foto itu, tapi kalau bisa satu page kertas ini, kalau bisa dibagi 2 lah. Jadi jangan foto besar sekaligus seperti itu. Gitu ya, Zerika? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sip. Bertanya, Pak. Siapa ini? Edo Farhan, Pak, kelompok 30. Oke, gimana, Do? Jadi kan program kerja umum tuh kata Bapak tuh yang kayak tadi, membantu vaksinasi dan lain-lain, Pak. Nah, itu izin bertanya, Pak. Karena kemarin pas Bapak menyiapkan proker tuh, pas rapat kemarin tuh Bapak menjelaskan katanya bukannya program kerja tuh yang emang dari kita, Pak. Bukan kayak kerja tenaga itu, Pak. Apa kayak mana ini, Pak? Soalnya banyak kami nih. Karena kami dari mulai menghadiri rapat kelompok tani, menghampiri rapat di balai desa, mengikuti kegiatan PKK, mengadakan lomba, dan itu banyak Pak soalnya. Gimana ya, oke. Banyak kegiatan berarti aktif kalian ya berarti ya? Kelompok 30 Pak, tiap hari itu ada. Ya, jadi bisa dibuat dalam tabel Do. Jadi yang sifatnya apa namanya jangan semua. Jadi hari ini membantu apa tadi Do? Acara Musbang Des, kemudian berikutnya membantu rapat desa. Nah, itu jangan dijadikan 2 kegiatan tapi 1 saja. Seperti itu yang sifatnya membantu, kemudian yang sifatnya mengisi acara seperti itu. Dan juga dengan program kerja kalian, program kerja apa itu namanya? Program kerja
pokok kalian seperti itu, program kerja kelompok. Kalian apa ini, Do? Kemarin sebentar saya buka dulu. Yang proker kelompok, Do. Proker kelompok tuh ada menumbuhkan benih kadaluarsa, Pak. Nah, itu yang di apa namanya? Dipaparkan dulu seperti itu. Oke? Oh, berarti paparkan dulu proker yang emang benar-benar. Ya, seperti itu. Kemudian jelas di bawah, ya, Pak. Kemudian yang tambahan, yang sifatnya tambahan itu, adapun selain melaksanakan kegiatan tersebut, kami juga membantu pihak desa atau membantu perangkat desa dalam kegiatan antara lain 1, 2, 3, 4. Bisa pakai foto seperti itu. Oke? Begitu juga yang lain seperti itu. Maksudnya kelompok yang lain. Ada lagi? Mati apa ini? Tes. Ada Pak, ada. Oh iya, oke, sip. Saya pikir listrik saya. Oke, kalau nggak ada, kita masuk ke agenda 2. Sharing. Ya, sharing. Bisa kita mulai dari mana nih? Terakhir yang nanya Edo, berarti silakan Do. Tunjuk kelompok berapa Do yang di itu sharing. Bebas. Pak Namarulan, Pak. Apa? Kelompok Namarulan, Pak. Oke. Pak, kami itu Pak, kemarin tuh kami diajak sini Pak, seperti itu. Kemudian kami banyak dibantu ini. Nah, itu. Kemarin kan kalian sudah cerita, tapi kan baru ke saya. Nah, ini berbagi dengan antar kelompok, 2 kelompok lainnya. Nanti berikutnya jangan mau kalah. Kalian dikasih ikan 3 kilo sama Pak Kades, kami dikasih cumi meskipun cuma 2 kilo. Ikan harganya sekian, kalau cumi meskipun kami secara kuantitas sedikit tapi kan jumlah nilainya kan lebih besar seperti itu. Oke? Pak, boleh nanya Pak sebelum mungkin masuk sesi selanjutnya Pak? Ya, apa ini? Ini Pak terkait untuk tanda tangan lembar pengesahan Pak. Oke, sip. Kan marginnya tadi kan 4 semua ya Pak. Betul. Kira-kira itu muat ya Pak? Bentar, mana ini? Nah, ini ya. Oke. Ya. Ini bisa di-split ini. Misalnya terutama kelompok 12 ini ya. Ya, kelompok 12. Kelompok 12 kan 2 kan? Panjang kan? Nah, itu bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebelahnya lagi 6 seperti itu. Oke. Jadi mungkin pakai 2 namanya juga enggak halaman pengesahan itu diharuskan 1 halaman. Kalau misalnya itu kalian bisa modifikasi nama siapa ini yang panjang ini, nama siapa ya? Nama Kelvin kalau nggak salah ya. Nah, itu sampai 3, ada yang sampai 4 suku kata itu siapa ya? Nah, itu oke, bisa disingkat menjadi awalnya misalnya tapi jangan misalnya siapa namanya? Titik-titik yang dikenal saja seperti itu. Kalau ada yang panggilannya dipakai di suku kata kedua, yaitu seperti itu. Oke? Jadi bisa disingkat. Tapi kalau kelompok 14 kan lumayan ya, 11 ya. Nah, itu kalau dirasa makan tempat itu bisa di-split dijadiin 2. Siapa namanya? Dandi. Iya. Oke. Pak, tapi kalau dijadiin 2 nggak cukup Pak, karena nama kami. Nah, itu. Oke. Ini kalian mahasiswa harus bisa kreatif. Nah, bisa jadi itunya yang disingkat nama kalian. Nggak usah pakai NIM lagi lah. Langsung 0030 seperti itu. Ya 300 sekian seperti itu. Oh, NIM ujungnya saja ya, Pak? Ya, langsung nomornya saja seperti itu. Ada lagi? Izin bertanya lagi, Pak. Ya. Ini Pak, masalah logbook kan kemarin pernah dikirim Pak Endro di grup yang KKN itu kan Pak, ada logbook. Nah, isi logbook itu kan sama kayak presensi yang Bapak kirim tiap malam itu kan Pak. Nah, itu perlu dibuat logbook lagi nggak Pak kami yang ini? Ya, jadi nanti saya kirim yang file Excel-nya ya. File Excel-nya itu kan sifatnya semua. Jangan kalian bisa hapus selnya. Selnya kalian hapus yang kelompok. Kamu kelompok berapa nih? Kelompok 14 Pak Zerika. Berarti yang kelompok 30-33 kamu delete seperti itu. Udah itu aja langsung dijadikan lampiran. Oh.
Oh, jadi nggak perlu buat logbook kayak yang dikirim Iya, Pak Endro kemarin nggak perlu utus. karena itu pelengkap lampiran. Oh, jadi itu tujuan presensi kemarin ya Pak. Iya, nah terakhir itu cuman kamu yang ngumpul dan tanggal 14 itu ya. Iya, seperti itu. Kamu yang cuman ngisi. Yang lain 10 kawanmu yang lain pikirannya udah Palembang semua itu dan tanggal 14 kemarin dan. Oke gitu ya. Ya, Pak. Thank you Terima kasih, pertanyaannya Pak. karena terlewat itu logbook dan juga sayang sekali kalau nggak dibuat karena kalian punya datanya kan. Oke. Seperti itu. Jadi Pak, kan logbook yang dikirim Pak Endro itu kan masukin bukti foto kayak gitu kan Pak. Ya, oke. Yang jadi nggak usah Pak yang Nggak usah, nggak dipresentasi. usah. Oke, siapa namanya? Ini kalau Pak sayang sekali Pak, foto kami banyak, boleh ditambahkan di lampiran seperti itu. Oke, jadi satu lampiran. Oh ya, lampiran itu tidak mengikuti format ya. Tadi kalau marginnya berapa tadi namanya? 44 itu lampiran bisa kalian 2 atau 2,5 seperti itu. Oke, foto-foto bisa dimasukkan seperti itu. Masukkan di tempat yang lain, misalnya kalian sudah terlanjur punya datanya, sayang seperti itu. Oke? Ya, ada lagi? Tadi kelompok berapa, Dok, yang kita minta sharing, Dok? Damar Wulan, Pak. Oke, Damar Wulan. Mangga Damar Wulan. Iya, Pak. Ya, silakan di-sharing. Boleh kamu, boleh teman-teman yang lain untuk sharing ke itu tentang cerita-cerita. Apa ya yang mau diceritain ya? Banyak kan. Nyata. Coba ceritain toh. Apa ya ceritanya bebas? Apa yang mau kamu bagi dari kasnya apa namanya? Damar Wulan. Wih, Pak Kades kami ini baik betul, Pak. Ya kan? Wih, Pak. Kami tempat apa namanya? Camp kami enak, Pak. Rumah baru seperti itu. Kemudian apalagi? Nah, itu silakan. Terus kami tiap hari ada yang ngantar ikan dan sebagainya gitu. Ya, Pak, benar kata Bapak. Pokoknya apa rumah baru gitu, baru grass dari Pak Kades. Dan juga Pak Kadesnya memang baik di Damar Wulan karena dia dari KKN itu mengingat bahwa kan anaknya itu juga alumni Unsri juga ada gitu ikut KKN, jadi dia ingat bahwa harus diibaratkan anaknya sendiri gitu lah. Ya. Terus mungkin salah satu kebaikan dari Pak Kades juga waktu agenda ataupun acara itu langsung digerakkan, langsung disambut dengan meriah gitu. Oke. Terus apa lagi ya? Mungkin ada yang kayak kata Bapak tadi, ikan kalau dari Pak Kades malah dikasih dari kolam pribadinya sendiri, itu kolam ikan dikasih mungkin maaf bukan ini, dikasih 8 kilo lebih ikan nila. Terus untuk motornya juga kami juga alhamdulillah dapat 2 dipinjam, dan juga mungkin dari warga-warga sekitar pas kami mungkin kekurangan transportasi mungkin ya dipinjamkan dulu sama warga tetangga sekitar untuk bisa untuk berpergian lah ke salah satu agenda gitu Pak. Ya. Kami juga waktu di setiap hari atau mungkin beberapa hari dikasih ikan itu, ikan laut, ikan bandeng sama warga. Pernah itu dikasih berapa kilo ya? Kira-kira 3 kilo lah, nyampe bisa itu. 3 kilo. Pas terakhirnya disuruh ambil sendiri, Pak.
banyaknya mungkin gitu. Terus juga dikasih apa ya, banyak dikasih ini Pak sama warga sekitar, dikasih beras juga pernah, beras 5 kilo dari Pak RT, di warga mungkin hampir 6 kilo lah mungkin ya, karena mungkin nggak tahu berapa kisarannya karena dikasih sekantung plastik besar gitu berasnya. Ayam juga dikasih, waduh, sayur juga dikasih. Alhamdulillah kami kalau mau masak ataupun ini itu pemberian semua gitu Pak. Bahkan pas misal ada acara-acara untuk snack-snacknya kami yang dikasih gitu. Lagi. Mungkin nyata bisa bilangin lagi ya nyata Pak Ardan. Tolong. Raja. Ayo Dit, kalau Dado kami nak cerita ini. Aja. Tempuran caknya. Ardan. Mas Ardan. Iya. Oh, Ayo, Mas. silakan cerita Mas. Oh, ji. Kalau ini ya cerita yang di Damarulan gitu. Yang banyak ini nih biasanya Mas Nyoto sering keluar mancing, terus ke pos-pos lain, terus ya sering rumah-rumah warga itu, karena kan Mas Nyoto kalau bahasa Jawa halusnya pinter kan, jadi mudah itu komunikasinya. Paling aku ikut-ikut aja Mas Nyoto jalan-jalan gitu. Alhamdulillah di sana masyarakatnya ramah dan baik banget. Oke, ada lagi? Nah, untuk masak, alat masak kalian bawa nggak kemarin? Alat masak beberapa bawa, tetapi sama warga kami dipinjamkan piringnya, banyak kita dipinjamkan, gelas juga, apalagi ya, mungkin panci, centong, dan apa, untuk kuali juga dipinjamkan gitu Pak. Oke, sip. Mantap. Nah, itu tinggal berikutnya kalian gimana sebagai itu apa namanya? Bukan menjalin komunikasi ya, mengucapkan terima kasih. Jadi kalau bisa hari ini itu kalian ucapkan terima kasih person by person ke Pak Kades, terus ke mana? Ke mereka-mereka yang bantu, misalnya, waduh saya nggak punya nomornya itu, nah minta seperti itu. Terus nggak hanya kamu semua, Dit, mungkin yang lain seperti itu. Ucapin terima kasih perwakilan, oke? Karena langkah terakhir ini bukan hanya untuk kalian, tapi untuk adik-adik kalian nanti seperti itu. Bisa jadi berikutnya adik-adik kalian ke sana lagi, ke lokasi tersebut lagi. Kalau untuk terima kasih dan ininya alhamdulillah waktu pas sudah selesai, udah nyampe rumah kami beberapa personal langsung menghubungi untuk dari warga sama perangkat desa juga yang udah mungkin punya nomor saya gitu Pak, dikasih kabar sama kasih itu apa, bilang terima kasih gitu Pak, karena udah pinjamkan apa ngasih barang gitu Pak. Ya. Oke, terima kasih Dit dan Ardan serta kelompok 30 untuk sharing-sharingnya. Oke. Jadi itu menjadi apa ya? Oleh-oleh bagi kalian semua, terutama juga bagi saya untuk bekal ke adik-adik tingkatnya nanti seperti itu. Ternyata kalian bisa diterima tadi menurut Ardan karena ada Mas Nyoto katanya. Mas Nyoto bisa bahasa Jawa. Sebenarnya bukan bahasanya ya, tapi mereka kalian berada di posisi yang tepat, terus ada orang yang tepat seperti itu. Oke, karena memang komunikasi itu menjadi kunci. Apalagi bisa menggunakan bahasa daerahnya. Oke, berikutnya siapa, Dit?
Kelompok berikutnya, Dit. Tadi Dandi pengen cerita, Pak. Silakan Dandi dari kelompok 14, Pak. Ya, mangga Dit. Mungkin ketuanya Pak yang buka omongan. Silakan mungkin untuk Gatra. Ya, Gatra monitor. Oke, baik Pak. Mungkin untuk kelompok 14 dari Saleh Mulia. Pertama itu kami sebelum datang ke desa itu udah kontak-kontakan sama anak dari kepala desa. Kebetulan anak kepala desa itu namanya Mbak Reni dan dia itu ikut sebagai kasih pelayanan. Jadi kami untuk berurusan ke pemerintah desa setempat itu melalui Mbak Reni itu. Terus kedatangan kami di Saleh Mulia itu sebelumnya sudah kabari kan, dan memang dipersiapkan Pak, kawan-kawan yang lain. Kami memang sudah ditunggu-tunggu kan, dan waktu sampai di dermaga sudah disiapkan mobil pick up untuk ngangkat barang-barang kan, untuk ngangkat barang-barang ke posko. Dan untuk poskonya itu kami dapat dua posko, cewek sama cowok itu dipisah tapi masih berdekatan. Dan untuk fasilitas di posko itu alhamdulillah bagus, terutama air itu lancar, WC alhamdulillah nggak mampet kan. Terus ini apa bosku, WC mampet tuh. Terus poskonya juga itu alhamdulillah nggak bayar Pak, gratis dua posko itu. Terus ada alat masak, kipas itu alhamdulillah sudah disediai oleh ke Bapak Kepala Desa, mungkin dari desanya kan, dari Bapak Samuji kalau Bapak Kepala Desa itu. Terus untuk kendaraan, untuk fasilitas kendaraan itu kami dikasih motor Pak. Kasih motornya itu hari ketiga kalau nggak salah. Dan terus untuk warga-warga setempat alhamdulillah baik. Mungkin kalau untuk menolong secara langsung untuk inisiatif memang agak jarang. Tapi kalau semisalnya kami datang minta bantuan, itu warga setempat itu pasti bantu, pasti respon dengan cepat Pak untuk warganya. Apalagi kepala desanya Pak. Kepala desa itu, kami dengan kepala desa itu terkait konsultasi program selama di sana, kami konsultasi terus dan responnya cukup baik Pak. Sangat-sangat baik. Mungkin ada tambahan dari kawan-kawan terkait makan itu aman Pak. Mungkin ada tambahan dari Dandi atau yang lain dari kelompok 14. Ya, silakan. Tapi baik-baik semua ini kayaknya ya. Iya, Ada yang Pak. mungkin tambahan dari teman-teman yang 14 yang lain mungkin apa yang bukan negatif ya, tapi mungkin kurang atau tidak sesuai harapan atau apa di kondisi di sana. Oh, oke Pak. Mungkin sedikit nambah ya Pak. Kalau masalahnya, kalau bicara masalah kekurangan itu pasti Pak. Kalau ibaratnya tuh nggak ada itu Pak. Kalau misalnya kayak air itu yang pasti Pak. Kalau air itu di sana itu kayak air apa ya Pak? Dia tuh bening, cuman kayak pekat kayak gitu Pak. Nah, jadi kalau istilahnya itu kalau mandi itu sekali lewat gitu Pak. Sabun cuci muka itu kayak nggak berasa gitu Pak. Itu kalau iya Pak. Soalnya rasanya itu kayak nggak mandi gitu Pak. Cuman ya kalau dibandingkan dengan apa yang sudah kami dapat ya bersyukur gitu Pak. Bersyukur dari dari apa yang sudah didapat, dari kalau dibandingkan dengan kekurangan tuh. Itu Pak kalau mungkin yang kekurangan yang diingat sih Pak. Selebihnya itu
alhamdulillah gitu Pak, seluruh warganya itu baik-baik gitu. Responnya itu juga baik. Kadang-kadang itu disuruh ke sini, nggak kerja gitu Pak, disuruhnya kayak makan ataupun kayak disuruh, kan di situ kan Pak ada suku Bugis sama suku Jawa kalau di desa kami itu. Nah, kalian suku Bugis itu disuruh buat makanan khas mereka gitu kan, terus dibagi-bagikan gitu Pak. Intinya kalau di desa itu, kalau menurut Dandi sendiri sih, kalau istilahnya itu kalau gotong royong dan kekeluargaan itu masih kental gitu Pak, masih kuat kayak itu. Cuman kalau masalah kayak ya mungkin teknologi kayak itu, ya entah itu sinyal ataupun segala macam itu mungkin ya itu kendalanya Pak. Kalau ya di desa-desa juga sih ada beberapa desa-desa itu yang kayak apa ya, yang mungkin kayak kelompok-kelompoknya itu kurang aktif atau kayak mana gitu Pak, kayak KT ataupun poktannya gitu Pak. Tapi ya tantangan untuk masing-masing kelompok juga, tapi itu ya pokoknya kalau selama di desa itu termasuklah untuk Pak Kadesnya itu, Pak Samujinya itu, wah itu gokil tuh Pak, seru Pak Samujinya itu ya, baik-baik lah Pak pokoknya seluruhnya yang di desa itu alhamdulillah. Kami tuh nggak ada kayak yang masalah-masalah kayak sama warga desa itu ya pasti nggak ada gitu Pak. Aman semuanya itu. Berjalan dari awal sampai akhir. Dari awal disambut dengan baik, di akhir juga dilepas dengan sukacita, dengan senang gitu Pak. Itu sih Pak, kalau dari sini pokoknya semuanya baik gitu Pak. Kalaupun ada kendala-kendala itu cuma hal-hal kecil gitu Pak. Dikasih kodrat dan iya, dikasih motornya itu kami kasih nama kodrat Pak. Kenapa tuh? Nggak tahu Pak, kawan-kawan yang cowok itu ragat bal. Coba ngomong. Karena motor tuh tahan banting, Pak. Oh. Vega itu ya? Vega berapa itu? Yo Pak, Vega R. Oh. Memang pabrikan itu Yamaha zaman dulu, Vega, Jupiter itu yang kuat-kuat itu, tangguh-tangguh itu. Oke, sip. Thank you kelompok 14. Iya, Pak. Atas sharing-sharingnya. Terus kemudian kita menuju ke kelompok 30 ini. Silakan kelompok 30. Baik, Pak. Ya. Kalau untuk cerita tuh 20 hari ini banyak Pak ceritanya. Ya, dari ya. mulai sedih, susah, senang sampai tangis haru. Nah, itu bagus tuh, Do. Jadi di describe. Apa tadi? Sedih, senang, susah, senang. Nah, sedih, susah, senang, sama tangis haru pas perpisahan, Pak. Ah, oke. Nah, itu. Jadi sedihnya dulu gimana, kemudian senangnya? Kalau sedih ya, Pak. Kalau sedih tuh pertama tuh di kelompok 12 nih, enggak ada yang bisa bahasa Jawa. Kelompok 12? Saya kelompok 12, kelompok 30, Pak. Ya. Kelompok Bintara ini enggak ada yang bisa bahasa Jawa. Sama pas pertama kali pergi kan ada perubahan struktur, Pak. Bapak kan jadi nge-handle Damar Wulan sama Pano tuh ya pas pergi. Nah, kami bareng rombongan Pak Pitra sama Sidoarjo tuh kan. Nah, dari kami tuh sudah nanya ke Sepitnya, katanya biasanya Pak Pitra juga nggak ikut itu ya? Iya Pak, nggak ada dosen kami Pak. Dia ikut yang Upang itu malah kan? Iya benar. Oke. Jadi kami tuh sudah sampai Sidoarjo, dibilangin oleh Mama Sepitnya tuh, Dek, biasanya Bintara tuh stop sini, lanjut pakai jalur darat. Itu ternyata kan bisa rupanya Pak untuk diantar lagi sampai Damar Wulan. Tapi pas sudah ngabarin Bapak kan, ada kan kami nelpon Bapak kan? Iya. Nah, ternyata Sepitnya udah pulang, Pak. Lah dikasih duit. Oke. Terus alhamdulillah diantar Pak Sekdes dari Sidoarjo. Sekdes Kadu 1, Pak Kadu 1 Sidoarjo sama pick up. Oke. Sama dari rumah tuh ternyata kami tuh terima rumah kosong yang bekas dari gudang. Jadi terpaksa kami bersih-bersih. Nukang lagi. Ini masih susah Pak ini Pak. Oh iya. Jadi habis sedih susah ya? Iya, soalnya kan dari rumah tuh rasanya kayak bangun dari awal kami Pak. Masang tiang dari untuk pegangan tangga sampai diriin jemuran. Setelah itu kami mulai ini kan kemarin mau opening kan Bapak pulang kan, kami kira kayak mana ini udah kata apa-apa, rupanya
Alhamdulillah setiap masalah itu terpecahkan oleh kelompok kami sendiri. Oke, sip. Sini kalau untuk makanan, untuk minggu-minggu awal kami tidak terpakai Pak beras. Wih, iya ya. Terus kenapa itu? Beras dan alat masak tuh kayaknya udah terpakai Pak. Karena dari aku sendiri tuh ya, kan kami kan namanya sosialisasi kan, namanya membawa ke masyarakat. Kami datengin Pak itu per rumah dari Kadus dulu, Kades, RT, sampai Sekdes, sama tempat-tempat penyuluh dan ibu-ibu lain, mana yang kenal lah sekitar. Jadi untuk seminggu tuh full makan di luar Pak. Jadi 12 orang ya kalian apa Kadus itu ngasih Iya. makan ya. Iya Pak. Soalnya warga situ tuh kalau kita datang wajib makan Pak. Ya, oke. Wah, masuklah itu Pak jadi beban anggaran dana untuk Desa Bintaran Pak. Iya. Sudah kan, kalau yang itu kan aku untuk akhir Desember nih aku fokus untuk ngumpulin materi, ngumpulin informasi, ngumpulin apa aja keluh kesah, kayak mana profit kita, kayak mana bakal kejelasan ke depan. Untuk masuk Januari mulai dari tanggal 2 kami siapkan per full seminggu untuk broker. Jadi kayaknya untuk Bintara nih cepet Pak selesai broker. Ya. Setelah selesai broker kami tuh banyak kayak kegiatan ibu-ibu PKK. Sama proker kami yang kelompok tuh ada satu ngadain lomba untuk ibu-ibu sama anak-anak. Oh iya itu. Lomba apa itu Doh? Hari Minggu lebih ke lomba ini Pak, ke 17-an. Iya hari Minggu kan itu ya? Yoi. Acara apa itu? Itu acara lomba untuk anak-anak sama ibu-ibu. Sebenarnya anak-anak Pak, tapi berhubung kami dekat dengan ibu-ibu, ada perwakilan dari ibu-ibu sana tuh request untuk diadain lomba untuk ibu-ibu. Jadi nambah lagi acara kami. Kalian dekatnya sama ibu-ibu ya? Deket galau Pak, alhamdulillah. Kalau kami tuh kurang lebih sekadus satu tuh sudah kalau misalnya lewat Pak, tidak lagi negor kayak mari itu kayak tidak ada lagi Pak, langsung panggil nama. Mana do? Mana Der? Kevin itu. Terus dari itu selesai kami proker, ada kegiatan kami tuh yalah untuk closing tuh acara makan-makan Pak. Pertama tuh kan makan-makan yang 2 hari sebelum berangkat. Nah, kami adakan makan-makan sepesta satu Bintaran yang bisa datang ya. Kami alhamdulillah rame untuk perwakilan perangkat desanya ada. Tapi di mana itu? Hah? Itu di mana kalian makan-makannya? Kami setel di kantor desa Pak, di mana daerah netral, jadi enak datang semua. Terus itunya apa namanya? Konsumsinya dari siapa? Kalau konsumsi utama kayak ayam itu dari kami Pak. Tapi untuk yang lainnya alhamdulillah kayak batok, kelapa dan lain-lain untuk bahan alat minjem dari warga tuh ngasih langsung Pak. Oke. Ya sip. Sudah kan kami tuh pas hari terakhir nak nutup, yang hari closing habis kami closing ternyata uang yang dari unsur itu dikembalikan lagi ke kami Pak setelah diterima. Katanya Nina ini uang 600, kamu adain acara, aku undang perangkat desa sekitar uang 30-an, kalian undang yang lain-lain, kita adain acara lagi. Ternyata acaranya lebih ramai dari kemarin Pak. Oke. Acara apa itu? Acara makan-makan juga Pak, walaupun itu tuh mepet besoknya langsung pulang. Selesai jam 11:30. Selesai 11:30 tuh itu tuh kebanyakan ngobrolnya Pak, karena kan ya setiap dari kami tuh ada banyak dekat, jadi ngobrol tuh mudah Pak. Oke. Itu enak lah itu. Tapi kalau kayak kata kalian duren apa rambutan ikan tuh, soalnya kami tiap hari Pak dikasih Pak, apalagi rambutan tuh. Setiap hari rambutan habis kami ada keliling dikasih, sama makan di nasi padang juga kan. Ada bawa 3 gadis Minang nih, alhamdulillah gratis Pak makan. Siapa aja tuh 3 gadis Minang? Oh itu Mesa, Tika sama Ezi Pak, karena mereka kan Pak orang Padang kan. Kalau kami tuh lebih dekatnya ke Kadus 1 Pak, karena kan wilayah dia kami Kadus 1. Oke. Ya sip. Apalagi Doh? Jadi 600 tuh cukup ya ngadain pesta di sana ya? Lebih malah Pak. Itu pun makan tuh banyak yang nambah ayam gitu Pak. Lebih ya? Iya. Wih, datang juga anak-anak banyak datang itu. Kami ngadain acara sekolah juga kan. Nah, dari acara sekolah ini proker yang FKIP tuh mulai lancar Pak. Karena yo tahu galau dengan kami kan anak-anak SD tuh. Ya. Oh, berarti berarti kami ini murah ya ngadain hajatan di sana ya, 600 sampai lebih ya. 600 tuh itu tuh iya sih, lebih Pak itu banyak. Karena banyak-banyak alat-alat tuh bumbu dapur kayak dan lain-lain tuh ya dari warga itu. Oke, sip.
nasi juga itu kami awalnya. Di awalnya kan udah donasi kan. Kami itu minta tolong sama yang punya rumah makan kan, kami bayar itu untuk nasi itu. Langsung jadi itu, Pak. Dari sana kan warga sana kan kayak enggak enakan kalau bantu. Kalau bantu tuh kayak mau digratisin semua, tapi yo ada yang gratis ada yang tidak itu. Kami bayar lah setidaknya, kami tidak enakan. Oke, sip. Baru pulang kami yang hari terakhir tuh, Pak. Jam pagi, kami pagi subuh tuh mulai keliling ngambil barang, beresin dari kantor sama pamitan seluruh warga sama warga-warga yang kami repotin terus, Pak. Baru Pagi. pulang, iya pagi Pak itu, Pak. Dari jam berapa tuh ya? Jam 5 kurang kami mulai keliling. Wih. Habis itu baru jam 5 lewat, jam 5 habis sholat ya. Ya. Habis itu baru kami ke perpisahan terakhir tuh ke rumah kepala desa, langsung diantar Pak ke Sidoarjo. Oke. Baru pulang. Itu pun ada yang nganter Pak, yaitu Ibu Kadus 1 sama Pak Kadus 1 itu nganter kami. Oke. Iya. Terus ada satu itu siapa itu yang difoto itu? Itu Pak Slamet Pak sama Bu Dwi. Kadus itu ya? Iya Kadus itu. Kalau Pak Rondi itu yang nyupir Pak, yang pakai jaket coklat. Ya tahu saya Pak Kadesnya. Oke, sip. Ya, ada lagi? Untuk kekurangannya tuh ya tadi Pak, fasilitas rumah. Kalau kelebihannya banyak kami itu. Apalagi kelompok ini kan enak. Kekurangannya tuh tadi Pak, yang disinggung Gatra, WC mampet. Kalau air kan sama kalau ini. Iya. Terus kalian mandi gimana itu di sana? Mandi Pak. Airnya bening, tapi itulah nak ditunggu sejam baru kayak agak hilang dikit bau paret itu. Bau banyu got itu. Iya. Pompa nyala ya itu ya? Pompa hari pertama itu masalah pompa. Itulah kata aku banyak Pak cerita. Kalau hari pertama masalah pompa, kami nelpon yang punya langsung dibenerin. Oke, sip. Ya, thank you kelompok 30 melalui Edo sharing-sharingnya atau cerita-ceritanya. Jadi overall kalau menurut saya warga itu punya antusias. Ya, kemudian meskipun dengan gaya baik di Damarwulan maupun di Salek Mulia dan Bintaran, meskipun gayanya beda-beda, ada yang harus kita sentuh dulu dalam arti kita kayak tadi kayak di Bintaran pertamanya pasif, terus kalian harus punya gerakan-gerakan sendiri seperti itu untuk yang bisa merangkul warga itu baru mereka semua tergerak. Bahkan kalau ada juga yang mungkin pasif di satu sisi seperti itu dalam satu komunitas kayak Karang Taruna dan sebagainya, serta ada juga yang memang sudah proaktif seperti Damarwulan seperti itu. Tapi di balik itu semua pasti juga ada bukan keluh kesah ya, tapi ada keterbatasan dari mereka seperti air, kemudian WC-nya mampet, terus kemudian posko yang mungkin terlampau jauh dari pusat seperti itu. Oke, terus kemudian kalau saya tangkap dari cerita-cerita kalian, syukurnya tidak ada yang terkena bencana dalam arti angin maupun hujan atau kebanjiran dan sebagainya. Kalau nggak salah Bintaran sudah menyikapinya sehingga mereka pindah ke poskonya, pindah ke lantai atas seperti itu karena untuk mewaspadai banjir dan sebagainya, sehingga dirasa kalian dalam pelaksanaan 20 hari ini ya relatif lebih aman karena kalian bisa bisa menyadari tidak semua harapan bisa terwujud, tapi kalian sebagai insan dari kaum-kaum terdidik itu bisa mengatasinya dengan berbagai cara. Nah, itu memang yang point of view dari KKN itu sebenarnya itu. Oke. Ada yang dapat jodoh juga, Pak. Apa? Ada yang dapat jodoh, Pak. Nah, itu siapa aja tuh? Itu Mega, itu mas-mas kuda lumping baju hijau, Pak, yang kemarin. Oke. Terus itu dari itu dapat anak Pak Slamet, Pak Kadus 1. Oke, toko itu yang buka toko ya? Iya, toko masyarakat Pak itu, Pak. Dapat anaknya Pak, dari Pak. Iya. Pak. Kalau Mega ini banyak Pak, ada Mas Anas, Mas kuda lumping sama
Mas itu anaknya Ibu Parwati Pak, yang punyanya yang lakinya camat. Kamu hafal sekali dong. Hafal Pak, kalau dunia pergosipan hafal Pak. Oke. Nah, semoga kamu semoga kalian bisa terus merangkulnya ya. Jadi jangan hanya putus sampai di KKN, tapi paling enggak siapa tahu Mega bisa balik lagi ke Bintaran kan? Ya Pak. Ya Allah, enggak Pak. Ngunduh mantu, Pak. Ah, iya ngunduh mantu ya, Dak? Mantu Pak Dery. Atau kalian bisa ngundang orang Bintaran ke Palembang kan ya enggak? Untuk hajatannya itu. Ya, Itu Kevin Pak, jemput siapa? si Kevin Pak, maunya anak Pak Kades, tapi anak Pak Kadesnya udah tunangan. Enggak apa-apa Pak, masih ada adiknya Pak. Bukannya sudah lahiran itu anaknya Pak Kades? Itu yang itu mantunya Pak. Oh, mantunya. Oke. Kalau anak Pak Kades tuh itu bibit unggul Pak sebenarnya Pak. Iya ya. Oke, anaknya Pak Rodin. Apa? Kenapa Punya jadi? itu Pak, anak Pak Kades. Itulah, tapi kan bertepuk sebelah tangan itu. Iya Pak. Ada yang enggak, Pak. Yang tunangan tuh yang anak kedua Pak, yang udah kuliah umur 20 tuh. Nah, yang bawahnya masih ada dari nunggu Pak. Iya. Apa itu SMP lagi jangan-jangan? Jangan Pak, SMA itu Pak. Kalau anak SD Kevin Pak, anak SD Kevin. Ya oke, jadi luar biasa kalian bisa memetakan potensi-potensi desa, itu bisa dimasukkan itu ya Kak. Jadi dari ada bibit unggul dan sebagainya kan. Ya kan? Jadi itu kemampuan kalian tersendiri bagaimana bisa mengkomunikasi dan merangkul seperti itu kan. Merangkul mereka. Kadang memang tidak dipungkiri hal-hal seperti itu bisa menjadi apa ya? Menjadi jembatan gappingnya seperti itu. Kadang mahasiswi saya kalau yang TA di perusahaan seperti itu banyak rasa kekhawatiran seperti itu. Tapi saya bilang ya diladeni saja dulu selagi masih dalam batas atau koridor-koridor kan, intinya bukan ke perasaan tapi goalnya itu adalah ke apa ya, kemudahannya di lingkup perusahaan seperti itu, dan akhirnya engineer semua akhirnya pada support mereka semua seperti itu. Kadang butuh trik-trik seperti itu sih memang kita. Jadi kalau trik sosial terbentur, ada satu trik seperti itu, nah itu bisa menjembataninya. Oke, jadi itu luar biasa sharingnya. Oke, harapannya semoga tetap berlanjut. Siapa tahu nanti ada balik situ sebelum ke hajatan. Siapa tahu mau risetnya di sana seperti itu kan? Karena kalian kan dari ini kemarin siapa ini kalau nggak salah si Adit katanya punya rencana untuk nerusin risetnya di Damarwulan seperti itu. Nah itu justru bagus seperti itu. Oke, karena di Damarwulan kalian sudah itu setali 3 uang ya. Jadi kalian KKN sambil bisa memetakan, oh kayak Adit sudah bisa memetakan, oh di sana tuh banyak alsintannya lengkap itu, alat mesin pertaniannya. Ada combat, kemudian traktor dan sebagainya. Nah itu tinggal di spek spesifikasi alatnya, kemampuan alatnya dan sebagainya, itu bisa jadi KKN. Nah itu luar biasa, bisa jadi punya nilai keberlanjutan kan jadinya. Gitu. Oke, thank you semua atas sharing-sharingnya. Kemudian jangan lupa merencanakan strategi untuk persiapan laporannya agar ini tidak menjadi beban secara personal tapi bisa berbagi seperti itu. Oke, thank you semua, sampai di sini pertemuan kita. Saya recording, sampai ketemu di berikutnya. Selanjutnya kalau setelah ini sore ini, besok ataupun lusa mau diskusi secara daring bisa kontak di grup untuk nanti saya buatkan roomnya ya. Oke, thank you semua ya. Makasih Pak. Ya Pak, makasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Oke, sip. Terima kasih Pak. Ya, ini saya stop.